Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Dr. Hidayani, peserta Ditlatsar CPNS tahun 2021, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Angkatan 27, kelompok 4 dengan pengampu Bapak Dr. Randus Abdul Rajab MM. Ini adalah podcast saya tentang penerapan nilai-nilai anti korupsi di unit kerja saya di Puskesmas Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah. Korupsi itu artinya busuk, palsu, kebejatan, tidak bermoral, yaitu penyalahgunaan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Korupsi itu terjadi karena tidak adanya nilai-nilai anti korupsi dalam diri seseorang. Korupsi itu tidak selalu tentang keuangan negara. Korupsi itu bisa berupa suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, ataupun gratifikasi. Adapun nilai-nilai anti dasar korupsi ada 9, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Yang bisa saya lakukan untuk menghindari perilaku anti korupsi di tempat saya bekerja, yang pertama, memiliki kesadaran anti korupsi. Karena pada akhirnya hidup kita akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, internalisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi yang berupa yang pertama, kejujuran, tidak manipulasi absen, kemudian ketegasan hukum bagi pegawai yang telat datang sehingga jera apabila datang terlambat atau malah tidak datang kerja. Kemudian saya melaporkan laporan kerja harian saya sesuai dengan fakta yang telah saya kerjakan sehari-hari. Yang kedua, disiplin, memberikan sanksi, misalnya pemotongan jasa pelayanan ataupun tunjangan kinerja bila ada karyawan yang tidak datang kerja dalam waktu yang lama dan tanpa pemberitahuan. Kemudian saya datang dan pulang kerja tepat pada waktu. Yang ketiga, kerja keras, saya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Misalnya apabila ada tugas dari atasan yang memiliki waktu deadline, saya melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktunya. Kemudian yang keempat, peduli. Contohnya jika ada rekan kerja yang berhalangan hadir karena sakit atau ada urusan yang lebih urgent, maka staf atau rekan kerja membantu mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga pelayanan tidak terganggu. Yang kelima, sederhana. Contohnya saya bergaya hidup tidak boros dan tidak mewah saat bekerja, seperti tidak memakai perhiasan yang mencolok dan menarik perhatian, kemudian mengikuti peraturan memakai baju sesuai dengan harinya, misalnya memakai PDH pada hari Senin, hitam putih pada hari Rabu, kemudian pakai pakaian batik di hari Kamis, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, berani menolak apapun yang bertentangan dengan aturan, berani mengakui kesalahan apabila saya salah, dan berani membela demi kebaikan. Contohnya juga berani menegur karyawan, staf ataupun pasien yang tidak memakai masker di masa pandemi yang sekarang. Kemudian yang ketujuh, tanggung jawab. Saya bertanggung jawab menjaga aset-aset negara yang ada, misalnya timbangan berat badan, tensimeter, atau alat-alat medis yang lain. Kemudian yang kedelapan, adil. Contohnya ketika bermusyawarah, hendaknya kita adil, tidak membeda-bedakan pangkat, golongan, agama, ras, suku, ataupun bangsa. Demikian podcast saya tentang penerapan anti korupsi di wilayah kerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.